Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks, IHSG hari ini tanggal 2 Januari. Untuk IHSG ditutup naik 0,70% ke level 7.323 ya. Jadi untuk IHSG hari ini masih, melanjutkan kenaikannya, dan untuk target price-nya semoga aja untuk bulan Januari ini, awal tahun 2024, semoga aja bisa breakout di atas 7.370-an ya. Perhatikan saja level ini. Ini resisten untuk IHSG, target price-nya ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini tanggal 2 Januari, kalau kita perhatikan secara keseluruhan sebenarnya untuk asingnya masih net buy ya, masih masuk. Paling banyak masuk di saham Bank BCA 135,1 M. Selain di saham Bank BCA, untuk hari ini asingnya juga masuk di TPI ya, FPLM, Bank Mandiri, Telkom. Cuman untuk nominalnya ya ini ya, kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya nggak terlalu gede. Jadi untuk nilai transaksi IHSG tanggal 2 ini hitungannya sih nggak terlalu banyak ya. Untuk asingnya juga masuknya nggak sebanyak waktu akhir tahun kemarin. Jadi untuk besok, karena hari ini masih net buy, dan kalau kita cek untuk indeks Asianya sebenarnya sebagian besar merah sih. Cuman untuk IHSG aja ini yang cukup kuat, bisa naik 1% lebih kalau di RTI ya, ke 7.300. Tapi kalau di sini ya, 0,70%. Ya levelnya sih sama, ada di 7.323 ya. Semoga aja untuk besok masih bisa naik. Kalaupun koreksi itu pun semoga aja cuman koreksi ya, kalaupun turun cuman koreksi. Sebelum market buka untuk besok pagi ya, nggak ada salahnya buat pantau untuk saham US apakah ditutup bagus atau enggak. Kalau misal untuk indeks US-nya itu kebanyakan merah dan apalagi turunnya cukup dalam ya, perlu hati-hati. Tapi kalau untuk indeks US hijau, semoga saja untuk IHSG masih bisa hijau, dan target price-nya ke 7.370-an. Oke, itu untuk IHSG ya. Kembali lagi disclaimer. Oh ya, untuk hari ini yang paling banyak dijual asing ini ada Bank BRI, BRPT, AMMN, cuman nggak sebanyak asing masuk. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah sektor pertambangan ya, yaitu ada saham Adaro yang hari ini naik cukup tinggi setelah kemarin turun ya. Kemarin sebelum tahun baru kan extend untuk saham Adaro, jadi open gap bawah dijaga di area support 2380. Untuk hari ini langsung hijau, dan ini close-nya di area resisten ya. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau masih bisa naik untuk saham Adaro ya, ada kemungkinan akan nutup gap ya. Kan kemarin ada gap down yang cukup lebar sih. Kalau menutup gap ya, target price-nya untuk saham Adaro untuk besok bisa ke 2610. Ini kalau secara teknikal ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro tanggal 2 Januari. Untuk asingnya masuk net buy 21,8 M ya. Dan kalau kita perhatikan untuk hari ini yang masuk ada BB, ini BB versi asing. 100% transaksinya buy ya untuk BB di saham Adaro, jadi murni akumulasi. Kemungkinan sih ini yang bikin naik ya. Untuk BB-nya net buy 25,9 M. Selain BB, untuk asingnya yang masih ada YO, RE, kemudian yang keluar untuk asingnya ada BKCC. Secara keseluruhan untuk asingnya net buy, untuk lokalnya sendiri net sell ya, YP, GR, net sell di saham Adaro untuk hari ini versi lokal. Untuk besok sebenarnya sih kalau untuk invest ya, untuk jangka panjang ya tergantung kedepannya ada sentimen yang bagus atau enggak. Kemungkinan sih bisa jadi menjelang pembagian dividen, biasanya tanggal Mei ya, Mei, Juni, itu Maret, April, Mei, Juni lah biasanya untuk saham Adaro ini bagi dividen.
lihat aja menjelang bulan-bulan itu bisa jadi bagi dividen untuk saham Adaro dan harganya mudah-mudahan bisa rebound ya, tapi untuk jangka pendek scalpingan mungkin ya ini buat patokan aja. Untuk resistennya misal besok masih hijau itu ada di 2610, mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Melihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok kalau nggak sideways ya mudah-mudahan bisa naik tutup gap dan nguji resistennya yang di 2610, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA hari ini juga naik ya, hampir saham-saham batubara hari ini naik lumayan tinggi. Untuk saham PTBA naik 3,69% dan ini berhasil breakout ya di sini kalau kita lihat secara histori di tanggal 31 Oktober ada gap down yang belum ketutup. Jadi kemungkinan untuk saham PTBA misal besok masih naik bisa jadi akan tutup gap, berarti target price-nya ke 2600 ya. Ini resisten terdekatnya untuk saham PTBA misal besok masih naik, target price-nya ke 2600. Perhatikan saya level ini mungkin buat teman-teman yang mau taking profit sekiranya nggak bisa breakout untuk PTBA besok ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham PTBA tanggal 2 Januari. Asingnya masuk 13,1 M. Kalau kita cek lebih data lagi di sini untuk saham PTBA tanggal 2 Januari secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang kalau ini nggak beda jauh, malahan kalau kita lihat sekilas yang keluar juga lumayan banyak ya, didominasi oleh broker-broker lokal yang keluar. Dan yang masuk untuk asingnya ada AK netbuy 9,4 M, CCOD netbuy 3,8 M untuk CC versi asing. OD-nya netbuy 1,8 M ya, OD versi asing. Kalau lihat transaksinya sih sebenarnya belum terlalu ramai untuk saham PTBA. Jadi hari ini dengan transaksi yang seperti tadi itu, tapi bisa naik 3,69%, kemungkinan untuk saham PTBA di harga saat ini hitungnya udah di area support kuatnya ya. Jadi kalau mau turun lagi itu nggak ada yang jualan, jadi kemungkinan masih pada hold ya, tinggal nunggu momen aja apakah ada sentimen positif untuk kedepannya atau enggak. Semoga aja sih ada ya. Dan buat patokan aja untuk supportnya untuk level harga saat ini ada di 2490 ya, 2490, 2480 itu area support terdekatnya. Misal pun turun selama enggak jebol aja ini support yang di 2490, mudah-mudahan masih cukup aman untuk sampai TPA. Kalau menurut saya sih untuk besok kalau nggak sideways mudah-mudahan naik ya, nguji resistennya di 2600. Mungkin seperti itu sih untuk saham PTBA hari ini. Lokalnya jualan ditampung oleh asing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ITMG. Untuk saham ITMG hari ini juga naik 2,83% ke level 26.375 ya untuk saham ITMG. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 2 Januari untuk saham ITMG kalau secara teknikal sih untuk resisten ya, untuk resisten selanjutnya misal besok naik itu ada di 26.800, mungkin perhatikan salah level ini. Untuk saham ITMG misal besok masih hijau ya, atau buat teman-teman yang udah floating profit sekiranya mau taking profit ya bisa pertimbangkan ya, sekiranya di area 26.800 itu berat buat breakout ya, nggak ada salahnya buat diamankan ya. Soalnya untuk saham ITMG ini ya belum belum ada sentimen positif sih, atau harga batubaranya juga masih di situ-situ aja ya, nggak naik-naik banget. Mungkin buat teman-teman yang punya informasi tentang saham sektor batubara ya bisa tulis di
kolom komentar ya, kenapa hari ini bisa naik cukup tinggi ya, hampir sebagian besar sih naik ya untuk saham-saham sektor pertambangan untuk hari ini khususnya batu bara. Ini untuk saham ITMG hari ini aslinya masuk lagi nih 12,5 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham ITMG, ini ya ITMG secara keseluruhan untuk hari ini tanggal 2 Januari ini mirip-mirip dengan PTBA ya, untuk lokalnya jualan, untuk asingnya nampung. Untuk asingnya yang nampung ada PK, CC, AKYU versi asing, dan untuk lokalnya yang jualan paling banyak HP. Malah untuk HP ini hampir 100% transaksinya selling sih, ya enggak sih, cuman ya hampir seluruh transaksinya jualan. Jadi untuk HP ini distribusi 9,4 M di saham ITMG. Untuk besok, kalau menurut saya sih bisa jadi di awal market hijau dulu ya, nguji ini resistennya, kalau gagal breakout turun. Kemungkinan sih seperti itu. Hari ini sih hitungannya juga belum ada yang akumulasi banyak. Jadi kalau naik ya sebenarnya kesempatan buat taking profit yang udah floating profit ya. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk supportnya lumayan jauh. Jadi kalau mau entry saat ini sebenarnya antara potensi profitnya dan resikonya lebih apa ya, lebih tinggi di resiko kalau untuk trading tapi ini ya, karena untuk supportnya ada di 25.700, mungkin seperti itu untuk saham ITMG. Kalau mau langsung masuk sih agak nanggung, terlalu beresiko kalau menurut saya seperti itu. Untuk saham ITMG mungkin seperti itu aja. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini naik cukup tinggi ya, 11% lebih ini. Mudah-mudahan aja udah mulai liquid. Mudah-mudahan ya, kalau lihat transaksi hari ini, kalau transaksinya gede, ini ada tanda-tanda mulai liquid, tapi kalau transaksinya masih cenderung sepi atau biasa aja untuk saham Bumi ya, bisa jadi cuma technical rebound ya. Untuk hari ini tanggal 2 Januari untuk saham Bumi, aslinya masuk 9,5 M dan untuk nilai transaksinya ada 92 M. Ya rame sih, cuman belum rame-rame banget. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan untuk hari ini untuk saham Bumi ada yang akumulasi SS ya, tapi SS yang masuk itu versi lokal. Ya kan, untuk SS versi lokal net P 10,7 M untuk asingnya sendiri masuk, CC versi asing masuk 5,7 M, AK versi asing masuk 2,9 M, YU versi asing masuk 1,1 M. Jadi asingnya net P, untuk lokalnya juga ada yang akumulasi 10 M-an, walaupun sebagian untuk lokalnya juga hari ini jualan ya. Yang jadi market makernya hari ini untuk saham Bumi adalah MG. MG-nya masih net P 500-an juta, tapi untuk MG ini cenderung trading ya, karena nilai transaksinya ada 18 M-an. Jadi untuk besok mungkin kalau naik target price-nya misal kita ukur pakai harga tertingginya waktu itu dan harga terendahnya di 84, resistennya lumayan tinggi. Jadi kalau mau ambil posisi di saham Bumi untuk besok ya, ini potensinya dari 95 sampai ke 108, itu berapa poin? 95, 108 berarti 8 tambah 5 ada 13 poin ya, lumayan. Dan resikonya ya ini dari 95 ke 84 ya, di tengah-tengah sih sebenarnya, agak nanggung, tapi ya mudah-mudahan masih ada kemungkinan naik untuk besok ya. Mungkin kalau mau swing misal udah punya posisi dan floating profit ya, perhatikan saja level ini 108, 107 ya, antara 107, 108, 109, apakah ada benteng di arah sini atau enggak. Kalau bisa breakout ya bagus, tapi kalau ada yang menjaga supaya nggak bisa breakout atau berat-berat breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan, mungkin seperti itu. Ini soalnya untuk saham Bumi secara tren juga masih cenderung bearish ya, dan tren bearishnya ini belum patah sih. Hari ini naik belum 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 konfirmasi uptrend sih, ada kemungkinan cuma technical rebound aja, jadi perlu hati-hati. Mungkin kalau untuk jangka pendek trading ya selama masih liquid ya disclaimer, mungkin seperti itu untuk saham Bumi.
Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham Harum ya. Nah, cukup lama nggak kita bahas. Ini untuk saham Harum. Hari ini naik 3,37% ke level 1380. Kalau secara teknikal untuk resisten terdekatnya ada di 1400, 1400, 1410 itu area resisten terdekatnya ya. Jadi untuk besok kalau naik ya semoga saja bisa breakout, tapi kalau gagal breakout mending wait and see aja dulu ya. Kalau mau entry bagusnya tunggu dekat-dekat supportnya di 1240. Soalnya kalau mau langsung masuk di harga saat ini ya ini antara resiko dan potensinya kurang menarik sih. Resikonya terlalu dalam ini kalau turun ya bisa ke 1240, dan kalau naik ya ini paling kalau gagal breakout kan kemungkinan juga koreksi lagi untuk saham Harum, apalagi ini kalau secara tren dari akhir bulan September itu cenderung bergerak bearish. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Harum. Untuk saham Harum hari ini tanggal 2 Januari ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang hitungannya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Untuk aslinya masuk netbet 2,2 M, dan aslinya yang masuk ya ini AKCCBK. Ya, AKCCBK ini kalau dijumlah ya 2 M-an ya. Untuk lokalnya mendominasi transaksi Harum untuk hari ini. Jadi untuk besok ini kayaknya mirip seperti ITMG ya, kayaknya akan naik dulu nguji resisten terdekatnya, sekiranya nggak bisa breakout ya kemungkinan koreksi turun. Jadi kalau mau entry sebenarnya agak nanggung, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Harum ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO. PTRO hari ini naik cukup tinggi ya, naik 8% lebih setelah kemarin turun nutup gap, hari ini langsung dibuka hijau. Di awal market pun langsung dibuka hijau, opennya di 5.300 ya, turun dikit kemudian ngegas naik. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham PTRO tanggal 2 Januari. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya untuk hari ini ada yang akumulasi yaitu GR Netbet 2M ya. GR Netbet 2M udah bisa naik 8% lebih untuk saham PTRO. Jadi ya ini hitungannya saham ya kalau mau masuk jangan terlalu banyak ya. Takutnya kalau mau masuk banyak ya nanti harganya malah susah buat terbangnya. Untuk GR versi lokal yang akumulasi, karena hari ini ada yang akumulasi, yang mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik. Untuk target price-nya ada di 6.000 ya. Perhatikan aja level ini apakah bisa breakout atau enggak. Sekiranya gagal breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan, mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil di area supportnya ya, mungkin seperti itu untuk saham PTRO. Kalau menurut saya sih kayaknya ada kemungkinan masih bisa naik ya untuk besok di awal market. Kalau kita perhatikan untuk hari ini untuk GR AVGB-nya ada di harga 5.640. 5.640 floating profit, cuman nggak terlalu banyak sih, nggak di arah sini. Mudah-mudahan masih bisa naik ya untuk saham PTRO di awal market. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTRO. Kembali lagi disclaimer ya, dan untuk supportnya ya di sini di area 5.325. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas ini yang harganya masih di bawah ya, nggak banyak pergerakan ini. Untuk hari ini pun tadi gagal breakout ya, padahal sempat naik ke 1160 tapi malah turun lagi. Sorry, 1155 ya, 1155 untuk harga tertinggi hari ini, tapi turun lagi dan gagal breakout. Berarti untuk saham Pegas untuk hari ini ya, hati-hati aja untuk besok, apalagi kalau masih dibuka merah, apalagi kalau dibuka merah di awal market ya mending wait and see aja ya, takutnya tiktokan
uji supportnya di 1060 lagi ya, bisa ambil deket-deket sini. Apalagi kalau belum ada tanda-tanda sampai hari ini tanggal 2 Januari, kalau kita cek ini untuk saham Pegas tanggal 2 Januari. Ya emang untuk saham Pegas ini valuasinya menarik ya, kalaupun turun ya seharusnya resikonya itu nggak dalam-dalam banget ya, nggak gede-gede banget. Soalnya ya valuasinya kita tahu sendiri untuk harga saat ini cuman 0,6 kali untuk saham seperti Pegas ya. Dengan ROE ya hitungannya masih profit ini, walaupun nggak gede-gede banget tapi lumayan lah. Masih profit, bagi dividen ROE-nya di bawah 0,7, dan mudah-mudahan saja laporan kuartal 4 ini ya, walaupun kalau kita lihat histori kurang bagus, mudah-mudahan di kuartal 4 tahun kemarin ya, berarti kan ini belum keluar, tunggu aja, semoga aja nggak mengecewakan banget. Kalau kita perhatikan untuk Pegas hari ini udah ada tanda-tanda ini, walaupun belum terlalu banyak. YU masuk 6,1 M dan aslinya masih netzel, tapi ya ini YU kakak yang masuk versi lokal, YU-nya versi lokal, kakaknya juga versi lokal. Untuk aslinya yang jualan paling banyak CC 2 eman dan yang masuk ZP 1,6. Jadi untuk aslinya masih lebih banyak yang keluar sih. Untuk besok bisa jadi mungkin akan sideways dulu ya di area resistennya ini 1145, udah masih jadi area resisten untuk saham Pegas. Perhatikan saya level ini, kalau bisa breakout ya bagus. Kalau naik terus target price-nya ke 1200, tapi kalau gagal breakout ya kemungkinan kalau nggak sideways, kalaupun koreksi turun ya, kalau udah punya posisi di hold aja ya, jangan jangan di cut loss, sayang sih, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Pegas. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco hari ini naik tipis ya, masih berada di area resistennya, ini masih cenderung bergerak sideways, dan untuk pergerakannya nggak terlalu volatile ya, tingkat volatilitasnya itu kecil. Kalau kita cek di sini untuk saham Medco, hari ini tanggal 2 Januari untuk saham Medco aslinya keluar 9,2 M ya, aslinya keluar dan yang masuk lokal ya. Ini NI versi lokal, net plus 10,6 M. Jadi untuk lokalnya ada yang akumulasi yaitu NI, tapi untuk aslinya jualan. BK CC versi asing netgel. Untuk besok mungkin kalau menurut saya sih, kalau nggak sideways ya kemungkinan sih akan, kalau masih sepi ya, untuk hari ini juga hitungannya nggak terlalu rame ini untuk saham Medco. Transaksinya di 66 M aja, apalagi untuk aslinya juga keluar. Bisa jadi untuk besok ya ini masih akan sideways ya di area sini. Perhatikan saja, bagusnya kalau mau entry itu apa ya, ini sih pastiin dulu breakout di atas 1240. Kemungkinan kalau bisa breakout di atas itu, maka kenaikannya biasanya lumayan tinggi sih. Tapi kalau masih berada di bawah 1235, 1240 ya bisa sih untuk tingkat volatilitasnya kecil seperti beberapa hari terakhir ini ya, candlenya kan kecil-kecil. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Medco. Untuk support terdekatnya ada di 1100. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.